Henry Chang Yulei, atau biasa dikenal dengan nama Dr. Henry, lahir pada 22 November 1938. Henry Lee adalah seorang ilmuwan forensik Cina Amerika. Dia adalah salah satu ilmuwan forensik terkemuka di dunia dan pendiri Henry C. Lee Institute of Forensic Science yang berafiliasi dengan University of New Haven. Henry Lee merupakan anak ke-11 dari 13 bersaudara. Lahir di daerah Rugao, Provinsi Jiangsu, di Tiongkok, dan melarikan diri ke Taiwan, Republik Tiongkok pada akhir Perang Saudara Tiongkok pada akhir 1940-an. Ayahnya yang melakukan perjalanan terpisah dari anggota keluarga lainnya, tewas saat kapal penumpang Taiping tenggelam pada 27 Januari 1949. Henry Lee tumbuh tanpa ayah, hingga ia tidak pernah bercita-cita untuk kuliah. Namun sebaliknya, dia lulus pada tahun 1960 dari Central Police College dengan gelar BA Sarjana Administrasi Kepolisian. Central Police College adalah akademi layanan di Taiwan dan bebas biaya kuliah dengan tunjangan hidup disediakan. Henry Lee kemudian memulai pekerjaannya di Departemen Kepolisian Taipei, di mana dia naik pangkat kapten pada usia 22 tahun. Ia kemudian beremigrasi ke Amerika Serikat bersama istrinya pada tahun 1965. Lalu pada tahun 1972, setelah datang ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikannya, ia memperoleh gelar BS dalam ilmu forensik dari John Jay College of Criminal Justice di New York City. Kemudian ia melanjutkan studi sains dan biokimia di New York University dan meraih gelar MS pada tahun 1974 dan PhD dalam biokimia pada tahun 1975. Henry Lee saat ini adalah Direktur Pusat Penelitian dan Pelatihan Forensik di Institut Ilmu Forensik Henry C. Lee dan Profesor Ketua terkemuka dalam ilmu forensik di Universitas New Haven. Lee adalah Kepala Emeritus untuk Kepolisian Negara Bagian Connecticut selama tahun 2000 hingga 2010 dan menjadi Komisaris Keamanan Publik untuk Negara Bagian Connecticut selama tahun 1998 hingga 2000. Kemudian ia menjabat sebagai Kepala Kriminalis Negara Bagian dan Direktur Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Bagian dari tahun 1978 hingga 2000. Henry Lee telah mengajar secara luas, menulis ratusan artikel yang diterbitkan dalam jurnal profesional, dan menulis atau ikut menulis lebih dari 40 buku tentang ilmu forensik, investigasi TKP, dan rekonstruksi TKP. Dia telah bertindak sebagai penasehat atau konsultan untuk banyak lembaga penegak hukum. Bahkan, Henry Lee menjadi pembawa acara di jaringan True TV, sebelumnya Court TV, berjudul Bukti Jejak, berkas kasus Dr. Henry Lee yang menyoroti karyanya pada kasus-kasus terkenal. Henry Lee telah menangani kasus-kasus terkenal seperti kasus pembunuhan John Bennett Ramsey, pembunuhan tukang kayu Haley Croft, yaitu hukuman pembunuhan pertama di Connecticut tanpa tubuh korban, kasus O.J. Simpson dan Laci Peterson, kasus forensik pasca investigasi, penembakan sniper Washington, D.C. dan menyelidiki kembali pembunuhan John F. Kennedy. Henry Lee juga menyelidiki insiden penembakan terhadap Presiden Chen Shui-bian dan Wakil Presiden Annette Lu. Menyusul kasus O.J. Simpson, penasehat independen Kenneth Starr menyewa Henry Lee untuk bergabung dalam penyelidikannya atas kematian wakil penasehat Gedung Putih, yaitu Vincent Foster, yang bunuh diri di Fort Mercy pada 27 Juli 1993. Dia juga berkonsultasi tentang kematian jurnalis investigasi Danny Casolaro pada tahun 1991. Awalnya, Henry Lee mengatakan bukti yang diberikan kepadanya oleh polisi tidak bertentangan dengan bunuh diri. Namun beberapa tahun kemudian, ketika bukti tambahan dari lokasi hotel diungkapkan kepadanya, Lee secara resmi menarik kesimpulannya tersebut. Henry Lee dikonsultasikan sebagai analis percikan darah selama persidangan Michael Peterson, seorang penulis fiksi dan politikus dari North Carolina yang pada tahun 2003 dihukum atas pembunuhan istrinya, yaitu Kathleen Peterson. Lalu pada tahun 2007, Henry Lee bersaksi sebagai saksi ahli penuntutan pada persidangan pertama Cole Harris, yaitu seorang dealer mobil bagian utara New York yang dituduh membunuh istrinya sendiri pada malam 11 September 2001. Dan tidak ada mayat yang pernah ditemukan.
Bukti terbaik negara bagian salah satu permainan curang adalah percikan darah yang dibuang dengan kecepatan sedang di dinding garasi dan dapur rumah. Lee memberitahu juri bahwa itu hanya bisa berasal dari seseorang yang lebih rendah dari 29 inci atau sekitar 740 mm di atas tanah. Harris akhirnya dinyatakan bersalah dalam sidang tersebut dan sidang ulang setelah bukti baru muncul. Namun akhirnya dibebaskan pada sidang keempat setelah putusannya dibatalkan di tingkat banding. Lalu pada tahun 2008, Henry Lee terlibat dalam penyelidikan tahap awal di Orlando, Florida untuk balita yang hilang yaitu Kaylee Anthony. Kemudian pada Mei 2007, Hakim Pengadilan Tinggi Larry Paul Fiedler, yaitu hakim dalam sidang pembunuhan Phil Spector, mengatakan bahwa dia telah menyimpulkan Lee menyembunyikan, telah atau menghancurkan sebuah bukti dari tempat kejadian penembakan aktris Lana Clarkson. Lee membantah tuduhan tersebut dan ketika dia bersaksi di depan Fiedler, Lee mengatakan dia heran dan terhina oleh klaim oleh dua mantan anggota tim pembela Spector bahwa dia telah mengumpulkan benda putih kecil yang tidak pernah diserahkan kepada jaksa penuntut, seperti yang diwajibkan oleh undang-undang. Profesor Hukum University of Southern California, Gene Rosenblatt, mengatakan bahwa putusan Hakim Fiedler sangat sempit dan mencatat bahwa hakim tidak menemukan bahwa Lee telah berbohong di mimbar atau bertindak jahat. Lalu pada Juni 2019, Mahkamah Agung Connecticut menyimpulkan bahwa Lee telah keliru dalam kesaksian persidangan pembunuhan. Lee mengatakan sebuah handuk dites positif mengandung darah, tetapi dia belum menguji semuanya. Tes selanjutnya tidak menemukan darah. Lee kemudian mengklaim bahwa dia menguji handuk tersebut pada konferensi pers pada 17 Juni. Dia mengatakan tes penyaringan kimiawi untuk darah dilakukan di TKP pada tanggal pembunuhan. Lee saat ini tinggal di Connecticut, di mana dia tinggal bersama istrinya Margaret Lee, yaitu yang lahir pada 16 April 1939 sampai 1 Agustus 2017, yang dinikahinya pada tahun 1962, hingga kematiannya pada 1 Agustus 2017. Istrinya bekerja sebagai guru dan kemudian menjadi peneliti untuk Pusat Medis Urusan Veteran Amerika Serikat di West Haven, Connecticut. Kemudian Lee menikah lagi pada 1 Desember 2018 dengan Xianping Jiang, yaitu CEO Jiadi dari Hong Kong. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.